dari sekian perempuan juga yang bisa itu saya yang terbaik. Wow, kayak Jangan pernah mau coba dengan saya karena saya istri orang. Oh, dari suami yang pertama ada berapa anak? 2 anak. mantan. Oke, mantan. Dan itu sesar atau Sesar semua. Oh, sesar semua. Ya berarti masih original dong. Oh iya, perut gimana 4 ayam. Iya serius. Dan itu memang menyatakan semua pada seperti itu. Ada greget-gregetnya punyaku. Geret gitu ya. Ngedot gitu. Videonya itu kan ada, tapi kan nggak mungkin gue blow up dong. Ada videonya? Ada lah. Sampai stiker juga ada dibuatin sama laki gue. Kalau saya bisa Nggak lihat bisa. ya. Oh, nggak bisa. Oh no, itu kan sensor. Ih gila dia ngatain gue berdua keewitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita sudah cukup matang karena sudah melalui bertahap-tahap melewati kerasnya kehidupan, kerasnya macam-macam suami. Biar teman-teman gak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Kak Dasima. Nyai dong. Oh, Nyai Dasima. Gimana kabarnya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Alhamdulillah baik. Sehat ya. walafiat. Sehat ya. Nyai Dasima nih kalau sehat masih saya lihat ya masih Produktif. Iya, masih produktif. Masih glowing in the Ya. masih ya. Iya, walaupun di usia ya setengah abad. Emang iya setengah abad? Tahun ini 45 loh. Oh, tahun ini 45. Iya. Tapi kelihatan kayak masih 32. Iya, sama kayak saya. Harus kuat tiap malam, Bang. Harus kuat ya. Iya. Sampai sekarang masih. Kalau dibilang alhamdulillah iya. Wow. Wow. Oke, Kak Nyai Dasima. Jadi Nyai Dasima ini mau menceritakan tentang perjalanan hidupnya ya, dari masih gadis sampai sekarang, dan ini sudah menjadi sekarang mantan suami udah ada 2. Berarti yang sekarang ketiga ya? Yang ketiga, betul. Ya, berarti itu pasti bentuknya beda-beda juga Oh kan? iya, bentuknya berbeda karena kan kualitasnya juga berbeda. Kualitas berbeda ya. Oke deh. Kualitas, quality ya. Itu apa ya? 21 plus ya. Oh ya. Oke teman-teman, saya ingatkan ini untuk 21 tahun ke atas. Bagi Anda yang masih di bawah umur 21, cari tontonan yang lain ya, karena ini tontonan orang dewasa. Oke, Nyai Dasima, bisa langsung cerita aja kali ya. Oke, Bang. Oke, silakan. Oke. Ini di luar dari masa saya remaja ya. Saya bicara tentang masalah dalam sudah transisi rumah tangga deh, Bang. Oke. Kalau waktu masa remaja saya nggak terlalu ya karena memang belum mengenal ya bentukannya dan tidak mengetahui rasanya bentukannya itu seperti apa, ya kan. Nah, setelah sudah menikah dengan yang pertama, ini udah ketiga kali nih, Bang. Oh, yang sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Oke, kita cerita dari yang pertama dulu. Oke. Dari yang pertama setelah sudah ya kita sama-sama bodoh loh ya, tapi kuatnya dia tidak alami gitu kan, dia ada bantuan. Oh. Nah, aku tuh dibilang enggak sih ya, tapi kalau misalkan memang itu ya dibilang ya harus terus gitu, tiap malam juga bisa 2, 3, 4 kali gitu kan. Semalam? Iya. Dok, sampai 4 kali? Kadang ya si mantan yang pertama juga tidak bisa gitu. Nah akhirnya ya susah ya kan, gimana mas kok harus bangunin dia terus dengan berbagai cara ya, kayang ya kan ya, gaya helikopter, gaya ngebor gitu kan. Nanti nggak bangun-bangun, entah layak kenapa di pikiran atau
capean atau seperti apa ya. Tapi setelah kalau pakai ada alat bantu, minum bantu ya dia bangun lagi gitu kan. Kayak Tapi rasanya minuman. beda ya gitu. Dan akhirnya intinya Oke. dan kedua oke juga gitu. Tetapi ya oke-okenya yang nomor 2 ya tetap aja kalah sama saya. Tetapi ya antara tidak seperti yang pertama gitu. Mendingan yang mana? Yang pertama sama yang kedua? Yang kedua ya. Mendingan yang kedua. Kalau dari ukuran? Yang kedua juga. Daya tahan? Yang kedua karena dia ex-TNI ya. Jadi memang fisiknya bagus. Bagus. Postur tubuhnya juga bagus. Dia bisa tuh semalam sampai 4 kali. Iya, dia bisa mengimbangin saya. Tanpa alat bantu. Olahraga dia kan. Oh, dia olahraga. Saya juga gitu loh. Masa? Iya. Saya emang badan kurus ya, kurang atletis gitu. Tapi semalam masih kuat lah saya. Nah, gitu. Tapi nggak berkali-kali dengan istri, tetap satu kan istrinya Oh, ya. tetap dong. Oke. The only one. Dan gimana? Oke, gitu. Bang Angga juga masih kuat. Gitu ya bang. Iya. Oke. Cuma ya paling hitungan detik. Edi dong. Iya, Edi. Aduh. Nggak suka yang sama Edi gitu ya. Nempel pelor. Ngotorin doang ya. Aduh, enggak kayak apa ya, kayak jigong ya. Gitu, enggak deh. Aduh, enggak kena deh. Nggak kena. Enggak masuk. Tapi bukannya kalau wanita itu ya bukannya berpengaruh banget sama. Iya. Kalau memang kurang ya udah pasti dia. Kalau yang mengerti, kalau yang tidak batang apa batang pisang. Ya, Kalau gue enggak ya. harus ada itu. Terus juga chemistry-nya enggak langsung kayak langsung cep-cep gitu, enggak bisa. Sorry, sama yang pertama berapa tahun? Alhamdulillah 13 tahun sampai situ saja. Hah? 13 tahun? 13 tahun, betul. So? Dan berpisahnya? Ada bukan faktor itu, ada faktor lain. Oh, ya, oke. nggak bisa disebut ya. Saya pikir karena faktor tidak. Faktor itu juga itu salah juga satunya, sebenarnya. iya. Emang, kalau itu kurang tuh jenuh ya, pusing ya. Ya iyalah pusing. Bagaimana? Gue mau cari di mana? Pakai apa? Kalau laki bisa coli, kita apa? Bisa juga. Gimana? Pakai ada dulu, ada. Cuman karena ada anak ya waktu itu akhirnya saya buang. Oh, dari suami yang pertama ada berapa anak? 2 anak. Mantan. Oke, mantan. Dan itu sesar atau sesar semua. Oh, sesar semua. Ya berarti masih original dong. Oh iya, perut gimana empat ayam. Iya serius. Dan itu memang menyatakan semua pada seperti itu. Ada greget-gregetnya punyaku. Geret gitu ya. Ngedot gitu. Serius? Iya, serius ya. Makanya mantan pertama kedua itu tidak bisa melupakan dan pengen balik lagi sama saya, nggak bisa. Karena faktor itu juga ya. Artinya Servis ya. Lebih dominan mana memang? Yang kedua dong. Oh, lebih dominan kedua. Tapi sayang hanya 1,5 tahun saja. Oh, yang kedua cuma 1,5 tahun. Iya. Karena kan dia ada, ternyata bukan saya yang kedua, ternyata saya ketiga. Jadi ya baik saya mengalah karena yang sana udah duluan dong. Jadi ya sudahlah. Tetapi ternyata tidak bisa juga, dan dia masih kontak saya, DM saya. Akhirnya menyesal juga dia ya. Emang sempat meminta balikan, tapi kan tidak bisa, kan sudah menikah. Apa sih yang bisa dikasih tahu nggak sih bocorannya yang membuat dia tuh ingin kembali gitu loh? Servisnya dong bang. Gaya apa? Kan gue udah bilang tadi, gaya helikopter, gaya ngebor, gaya yang tidak bisa hanya satu yang tidak bisa dilakukan. Banyak perempuan itu adalah SP. Sampai kerongkongan ya. Bukan lagi. Nggak. Bukan lagi sampai gimana caranya dia sampai memang dan yang tidak bisa perempuan lakukan itu adalah sampai si lelaki itu ya itu keluar terus kita telat
Itu yang tidak bisa dilakukan banyak wanita, istri, perempuan manapun, ataupun hostess dan lesi pun tidak bisa. Ya, tidak semua wanita. Dan No. Nyai Dasima sudah terbiasa dengan itu ya. Karena protein itu bagus. Ya banyak yang bilang. Bagus sebenarnya, tapi katanya jijik seperti air kencing juga sebenarnya kan nggak jijik, tapi itu sebenarnya obat dan bagus. Dan akhirnya bikin saya bikin awet muda seperti sekarang. Oh, faktor Gitu, itu ya. iya. Karena menelan cairan. Menelan itu, ya tapi enak juga, tetapi itu bagus dan itu baik dan itu obat. Nah itu yang banyak perempuan tidak ketahui. WOW. Wow. Oke, dengan suami yang kedua 1,5 tahun. Nah, akhirnya bertemu dengan suami ketiga gimana ceritanya nih? Dengan suami yang ketiga ini memang kita ada suatu pertemuan, ini ya. Politik. Ya, kita di politik, dan pada saat itu adalah kita sebagai tim suksesnya pada saat itu dan akhirnya itu hanya komunikasi dan tidak pernah ketemu, tapi kami satu grup pada saat itu. Oh, grup WA. Grup WA. Oke. Tapi pada saat acara ketemu gitu berapa kali, tapi tidak sampai signifikan atau konsisten. Nah, suatu ketika setelah saya sudah bercerai dengan nomor yang 2, sudah masa idah saya selesai gitu kan. No, ribut itu kan, salahnya nomor 2, dia saya sudah ceraiin itu dia gitu. Si Dasima sudah saya ceraiin. Lah, ngobrol saya ya kan. Ya udah. Dan memang si suami ketiga ini menunggu gitu loh. Oke. Karena kan dipikir waktu pertama itu saya emang sudah bercerai dengan yang pertama, tapi saya tidak berisik seperti yang nomor 2 gitu. Dan nomor 2 ini berisik, akhirnya ya siapapun bisa. Dan dia cari nomor telepon saya, ngehubungin saya kan. Nah, oh iya gitu. Tapi pada saat itu saya masih ada di grup WA-nya itu gitu. Ketemu, nah bicara nggak lama kemudian udah gayung bersambut, di kapan lagi gue tunggu jandanya ya kan. Udah kita langsung ijab kabul. Nah, cerita di situ, dan saya ini adalah second wife. Tapi disetujui dan disaksikan dan dipahamin dengan istri yang pertama. Oke, berarti resmi ini ya. Iya. Poligami resmi. Alhamdulillah. Hah? Dengan istri yang pertama? Iya, baik-baik saja hubungan kami, nggak ada masalah. Ya? Bisa, kan itu tergantung dari kitanya ya sebenarnya. Dan juga mungkin dia mau mencari sensasi yang baru, atau mungkin dia butuh suasana yang monoton, mungkin monopos atau seperti apa, dia membutuh yang gairah yang luar biasa ya kan. Dan si suami ini juga menunjukkan sesuatu yang daripada maaf ya atau seperti apa ya kan, ya sudah gitu. Dan gayung bersambut, dan bukan saya loh yang minta untuk mereka. Oh, suami sama istri pertama ini? Iya. Ya udah. Aduh. Wow. 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 Ya. Bisa diceritakan apanya tuh? Waktu bertiga tuh? Tapi tahan nafas dan jangan sampai ya. Nanti terus pulang langsung ayo mama gitu, enggak ya? Saya udah pakai pampers. Pampers yang ukuran apa? Ya. Oke. Awalnya tuh yang pasti setelah sudah lahiran kan, udah selesai, anak saya udah yang sekarang ini udah 1 tahun setengah ya, 16 bulan, hampir 17 bulan ya kan. Nah udah, kita baik aja. Terus mungkin suami kami kan berbagi ya kan, mungkin monoton ya. Mungkin dia mau yang dimana ya ayo gitu. Kenapa enggak? Waktu aku yang pertama yang kedua juga nggak pernah melakukan hal seperti itu. Yang pertama aja aku dipoligami, dan aku sebagai istri yang pertama ya tidak melakukan eksploitasi sejauh itu ya. Sejauh itu gitulah. Yang ini ya udah ya, pertama bujangan,
kedua duda, yang ketiga suami orang komplit lah ya. Komplit. Ya udah cobain semua. Sudah cobain semua dan size-nya juga beda-beda. Size-nya beda-beda. Karakternya beda-beda bang. Semua juga kan bentuk-bentuk tubuh. Oh tergantung postur tubuh Iya ya? begini bang, gitu. Gimana sih? Imagine sendiri lah ya. Nah akhirnya udah, kami juga melakukan itu juga pada saat itu ada di dalam ruangan ya, ada rumah dan ada anak-anak gitu. Tapi malam kami lakukan, anak-anak sudah tidur gitu kan. Ya udah kita lakukan seperti itu. Ya bohong banget kalau misalkan nggak nervous. Nervous banget ya kan. Gila gitu kan, secara izinkan bisa kan ngebayangin gitu loh. Ya udah, dan itu bukan hanya sekali 2 kali, kami lakukan terus dan gitu. Terus tahu nggak jahatnya? Siapa yang jahat? Gue. Kenapa itu? Ya gue lakinya lah ya bang, gila kapan lagi? Kalau sudah di tahap ini kan berarti untuk masalah itu ya udah nggak bisa bilang siapa yang jahat dong. Kan ini resmi. Dan benar, tetapi kan secara tidak langsung nggak mungkin kalau nggak ada rasa cemburu dong bang, pasti ada. Kan cara untuk memainkannya kan beda. Betul. Iya kan, jadi kan gue all out dong, bagaimana menservis suami kita, gitu kan, suaminya ada suamiku gitu. Tapi ke istri yang pertama juga dia melakukan. Iya, kuat banget ya. Iya kuat dia. Makanya aku bilang kak, kayaknya sesuatu abang tuh kayak sakit gitu. Tapi mungkin sama istri. Dan dia tidak bisa lepas, maksudnya perempuan lah ya gitu. Nah ketemulah ya Eke gitu kan. Nah jadi balance servisnya ya. Dia dapat juga. Dan dia juga ngomong dari sekian perempuan juga yang bisa itu saya yang terbaik. Wow, kayak jangan pernah mau coba dengan saya karena saya istri orang. enggak, saya enggak, bukan mencoba kenapa. Yang ada nanti istrinya abang bilang banyak sama saya, itu baru benar. Enggak, jadi yang ya betul yang saya garis bawahi tadi ya. Bang boleh minum? Boleh, silakan. Nggak ditawarin. Oh iya, minum silakan. Terima kasih. Nasi mah hot sudah. Terpancing. Oke. Tapi saat itu istri pertama juga nggak ada menunjukkan sikap yang ketidaksukaan atau rasa cemburu, nggak menunjukkan ya? Dia belajar dong dari saya. Oh ini gaya ini gitu kayaknya dilakukan sama belajar, ini. Ya? Iya, dia melihat gitu. Tapi dari mulut suami nggak terlontar nih. Ya enakan sama. Ya enggak dong. Enggak ya. Enggak dia lah. masih bisa jaga itu. Jaga perasaan kami berdua. Yang utama yang pertama ya. Tapi gue nya nggak bisa menjaga. Kenapa itu? Ya enak kan bangun. Ini masa nanggung, tentang dong. Enggak sih, maksud saya dalam apa ya, sikap atau dalam omongan gitu yang nggak ada saling menyinggung gitu ya. Ya nggak ada lah. Nggak ada ya. Kan bukan berarti dalam arti ya kan duluan ini enggak. Jadi kita anomali sendiri gitu loh, mencari sikap sendiri yang pasti yang pertama duluan lah. Kasih gitu kan biar kan. Nah, setelah itu baru saya. Kebanyakan saya di belakang. Oh enggak lah ya. Itu karena pembuangannya kan gue. Oh iya. In your mouth. Iya bisa. I cannot imagine. But it's not truth loh. Ini bukan rekayasa. It is not truth. Sayangnya kalau misalkan ada videonya itu kan ada, tapi kan nggak mungkin gue blow up dong. Ada videonya? Ada lah. Sampai stiker juga ada dibuatin sama laki gue. Kalau saya bisa. Gak bisa. Oh no, itu sensor. Gila dia ngatin gue berdua kayak witaan. Oke. Nah udah jalan berapa tahun sama yang ketiga? Alhamdulillah udah 2 tahun. 2 tahun dan selama ini so far so
So far so good, dari So awal good, ya. sebenarnya nggak pernah ada bertengkar kami. Nggak ada masalah ya. Ya namanya kalau ada konflik ada, bohong. Balik lagi kita kalau misalkan ini ada, cuman sampai yang kayak gimana tidak lah. Sebesar apapun masih bisa dihandle. Tetapi kalau misalkan kita balik lagi sama yang tua, itu pasti ada rasa cemburu, itu iya. Dan ini satu atap atau enggak? Enggak. Tapi kalau misalkan itu kalau dia di Jakarta kan dia kan di luar kota, kami satu atap. Berarti dia jarang ya pulang ke Jakarta ya? Yang pertama Enggak, yang ketiga ini. ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Dianya ada di Jakarta. Oke. First wife-nya di luar kota, saya di sini. Oke. Makanya kenapa dia menikah lagi supaya ada cadangan, Iya. pengganti oli. Dan ini Nyai Dasima nggak ada masalah dengan hal itu ya? Jadi kan saya bilang yang pertama, saya kan sudah berpoligami. Oke, yang pertama kan istri pertama berarti Istri kan? pertama. Terus suami poligami. Gitu. Oke. Kedua terpoligami. Terpoligami. Oke, jadi yang kedua. Ya udah poligami sekalian. Oh, oke. Jadi salah di mana? Enggak, maksud saya dalam benak, dalam hati gitu. Gak ada. Nggak ada ya? Gak ada Nggak salahnya masalah. kan. Just enjoy. Oke. Segala sesuatunya itu emang sudah jalannya, takdirnya. Pertama dipoligami, terpoligami, akhirnya ya udah berpoligami. Berpoligami, oke. Ini obat juga ngajarin ya bang ya, jangan. Enggak. 100:1 saya ketemu sama orang kayak gini. Atau mungkin 1000:1. Nah ini sudah jadi jalannya, udah takdir my destination, ya destination, bukan destination lagi, destination ya kan. Ya seperti ini gitu loh. Ya, harus seperti ini. Jadi nggak bukan dibuat, dan aku sudah menghindar, tapi yang sudah terjadi. Iya, karena melihat dari pengalaman pertama dan kedua ya. Iya. Akhirnya ketemunya seperti ini lagi ya. Ya mungkin kalau dari bilang dalam agama atau hadis, kalau perempuan yang begini dapatnya seperti ini, yang ini seperti ini, tapi sebenarnya nggak juga. Ya kehidupan, jalan hidup. Dan semua ini kan terjadi dalam sebuah pernikahan ya. Rumah tangga, Rumah tangga ya. Ya, dalam rumah tangga, bukan yang memang di luar pernikahan gitu ya. Oh enggak. Enggak ya. Semuanya enggak. Alhamdulillah sah. Sah ya. Oke, selama itu membuat Anda bahagia ya nggak ada masalah, silakan. Nyaman. Apa sih yang dicari dalam juga TTM juga, atau kalau bukan kikuk-kikuk kan? Iya. Sama aja, kalau ini kan halal. Betul. Dihalalkan. Nggak bisa disamakan karena kalau itu kan memang tujuannya hanya untuk kesenangan kan. Ini kan tidak. Iya, betul. Dan lagi pula kan yang tua dapat surga. Ya. Itu kan dapat surga nggak didapat. Semoga langgeng dan semoga merasa bahagia terus sih. Nggak mau dengar cerita bagaimana lagi untuk sampai laki gue gitu. Mau dong, kalau mau diceritain silakan. Oke. Jadi gini, kalau misalkan kami kumpul tuh ya, gitu. Ini anak berat tidur nih ya semua. Ada juga kadang suka bangun. Kadang kita lucu juga di situ. Jadi kayak umpet-umpetan. Nah, jadi umpet-umpetan itu tapi memang hebatnya suami kita gitu kan, dia bisa atur ritme bangun gitu kan. Bangun tidur. Okay. Si otong ya kan. Nah, jadi si otong itu juga dalam itu harus bersih dong. Abis kita kan without pakai cup ya, harus bersih dong kami berdua dan tidak boleh kotor gitu kan. Jadi ada minyak, ada tisu basah, ada tisu dan lain. Kalau misalkan habis ke dia ya otomatis kan dia harus wash dong. Oke, bersihin dulu ya. Iya dong. Okay. Ya iya, masa dari si yang tua terus saya iniin kan tidak. Jadi kan harus clean up semua dan sama. Karena kan kita ada bayi, saya kan ada bayi. Itu nggak bisa dong, harus bersih. Nah, jadi pada saat pergantian, ya kan. Nah, di sini nih otomatis kan dia harus stabil dong si otong. Betul. Nah, kita berputar.
Siapa? Posisi. Oke. Kalau si suami kami kan kaminya dong gitu. Apa? Ya, Formasi ya. ganti formasi ya. Iya dong. Dan uniknya lagi saya dengan tua itu tidak bisa tatapan, kita kan bukan pemain film ya gitu kan, dan itu kondisi mati, lampu tidak terang. Oke. Imagine berterang gitu ya. Enggak. Mati lampu lah pasti, tapi kan remang-remang ya kan. Nah pernah tuh ketika kita pas mau pala kita gitu kan, gelap. Sama suami. Sama si nyonya lah. Sama si nyonya. Kan posisi ini kan kita kan begini. Gue pasti dapat buntut kan. Betul. Nah, jadi posisinya si nyonya ini lagi di iniin lah 3 kan. Kan gue SP kan, gue kan. Nah, sudah pas sudah kenceng tuh ya kan nggak mungkin, pasti lu masih berpikir gimana caranya. Masuk dong nyonya. Gue ngapain? Iya, ngapain itu? Ayo ngapain? Nggak tahu. Siapa sih gue mandiin kucing laki gue? Nah, dari mana? Dari ujung kakinya. Terus apa lagi? Itunya itu apa namanya, dia punya petik manggahnya gitu. Nggak dia. Nah udah, dari situ nggak sampai situ lagi ya kan. Saya tuh si nyonya kan. Nah gue entah, tapi dia memang masih keluar. Nah tugas gue kan bagaimana caranya. Nah durasi itu gitu, si nyonya udah istirahat lah ya, dia washing ya gitu kan. Nah tetap dong, tapi memang suami kami tuh dia tidak pada saat kalau sudah kuat tidak langsung gitu, enggak, dia tetap masih gitu, dia tetap masih. Tetap gue gimana caranya ya untuk membangkitkan. Ya aku juga mau keluar lah. Ya dong, pasti dong. Nah itulah, disitulah servis yang harus dimainkan. Nah senyumnya tuh ngeliatin cara saya seperti apa melakukan suaminya seperti itu. Makanya kenapa bisa suaminya klepek-klepek sama saya di situ. Nggak pakai pelet loh, nggak ada, murni aja, semuanya baik-baik aja, nggak ada yang seperti itu. Guna-guna istri muda nggak ada. Woy, itu yang namanya benar-benar surga dunia tuh ya, buat si suami ya. Dan itu waktu sama Nyai Dasima kira-kira durasi berapa lama yang terakhir? Saya juga nggak nge-push dia terlalu lama, karena kan dia sudah, tapi dia bisa keluar berkali-kali juga gitu. Dia keluar di yang pertama dengan saya juga gitu kan. Kalau di saya kan karena dia sudah keluar ya udah lama gitu kan, sama yang pertama yang bisa sekitar 25 minutes. Oke. Edi nggak sih segitu? Enggak ya, nggak secelup deh kan? Enggak sih, itu masuk akal ya. Dan itu begitu terus konsisten dia. Itu enggak ganti-gantian, misalnya Nyai Dasima dulu yang pertama, terus yang istrinya gantian yang kedua. Enggak. Saya yang pertama dulu. Oh, tetap begitu aturannya ya. Kalau lelaki ya, mungkin kalau sama berbeda wanita dalam kurun waktu yang misalnya 1 hari gitu ya, itu mungkin tuh. Kecuali misalnya nih dia sama istrinya tuh, terus langsung mau main lagi, itu kayaknya butuh istirahat. Tapi kalau dengan wanita yang berbeda, itu bisa on lagi tuh langsung. Di waktu berbeda. Di tempat yang berbeda. Enggak, di waktu sama, di tempat yang sama. Itu kan berarti kan urutannya langsung dong. Yang istri pertama selesai nih, dia cuci kan langsung Nyai Dasima. Kata dia bilang bagaimana servis. Ya. Kita buat lagi untuk dia bangun supaya dia si otongnya juga jangan tidur.
Bagus sih, jadi nggak rebutan otong ya. Ya iya kan banyak yang dibilang tuh, sorry ya, saya bukan loh, jangan disebutkan seperti itu. Jadi balikin botolnya dengan tutupnya, jangan bawa pulang. Makanya kalau misalkan kenapa banyak keributan itu banyak, entah itu gak dibalikin tutup botolnya, jadi yang punya kan nyariin. Kalau aku kan ya udah gue pakai gue balikin gitu. Dan ini juga kan depan mata, nggak main kucing-kucingan di belakang. Enggak. Oke. Suara podcast yang kali ini ya benar-benar menegangkan ya. Oke, Nyai Desima sekarang 45 ya, masuk 45 tahun ya. ini. Tahun ini Alhamdulillah 45. masih sehat dan masih bisa memproduksi anak juga. Masih mau. Masih mau, tapi belum dulu lah masih ini. Udah berapa? Aku Keturunan? kalau dari yang pertama 2, yang 3 Oh, yang kedua enggak ada ya? meninggal Meninggal. dalam perut 7 bulan ya. Memang waktunya juga. Tapi kalau ada gak ribet juga ya. Oke. Nah, kalau dari sisi pekerjaan boleh tahu nggak nih, Nyai Desima apa sih? Aku profesinya? apa ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Nah, kalau tapi aktif di lingkungan nggak atau cuma di rumah aja stay at home gitu? Aku pernah jadi caleg. Oh, pernah. Tapi mengisi kekosongan perempuan kan. Jadi pada saat itu nyalek juga iseng-iseng. Jadi nggak terlalu berambisi, santai aja. Walaupun Black Campaign teman sendiri ya yang mengkhianati. Tapi dari situ saya berpikir, oh sudahlah, nggak ngapain sih ya, gue bodo amat gitu kan. Yang penting tidak itu. Terus sisi lain saya advokat. Oh, sisi lain advokat sampai sekarang. Oke, nah suka ada ini nggak misalnya godaan-godaan gitu? Banyak bang. Banyak ya? Banyak banget. Sampai aku pernah bilang juga sama suami aku, banyak yang ngajakin nikah. Dia bilang nggak apa-apa, asalkan jangan dibawa bungkusan, dia bilang gitu. Nah, kalau yang ngajakin bungkusan gitu banyak juga? Banyak. Apalagi kan pengacara itu mulut-mulut juga kan suka ember. Ya harus bisa jaga diri aja kita. Iya, biasanya kan memang parlente lah kayaknya ya, stylenya itu kan. Cuma saya nggak pernah tahu sih benar atau enggaknya itu. Ya begitu. Gitu ya. Yang penting bisa jaga diri ya. Tapi nggak pernah tergoda. Kenapa? Nggak pernah tergoda. Tergantung. Kalau saat saya sudah jadi janda mungkin tergoda, tapi kalau masih jadi istri enggak. Ya ini aja gue belum bisa habisin ya kan pemuasannya, bagaimana yang lain. Tapi kayaknya sex appealku, chemistryku tuh dapet ke mereka. Tapi aku aja kan tetap ngasih ke suami dong. Mau coba. Apa tuh? Rumput tetangga lebih hijau dari punya rumput sendiri. Oh iya, ya. Ya itu peribahasa yang banyak berlaku ya di lingkungan kita. Rumput tetangga katanya lebih hijau gitu. Tapi ngapain lu nyobain rumput tetangga? Lu kan punya rumput sendiri gitu kan. Itulah makanya. Oke, ada lagi yang bisa diceritain nggak? Oke, dan kembali yang si suami yang ketiga ya, gitu. Dan dia memang tipikal memang tidak bisa lepas dari perempuan ya. Ya kalau laki-laki ya pasti begitu ya semua. kan, tidak bisa. Tetapi kan dalam tanda kutip dong. Apa tuh? Ya pasti kan ke istri. Oh iya. Atau another half girl lagi, atau half, ya paham ya gitu kan. 21 plus ini kan. Nah jadi dia itu tidak bisa namanya kalau tidak gitu. Dan pasti kalau misalkan ini kita kan tidak serumah. Oke. Jadi something person, saya juga dikasih gitu kan. Jadi tidak satu. Jadi pada saat dia memang sudah membutuhkan sarangnya, dia pulang. Dan itu pun tidak bisa terlepas dari namanya ganti oli ya kan. Iya. Nah di situ. Dan situ kita karena di rumahku juga sepi ya, pasti ya tetap main ya berkali-kali tentunya, anak tidur. Ya itu memang
Bumbu-bumbu lah ya. Enggak sih, bukan bumbu-bumbu, dan itu memang iya pasti, dan aku juga pasti membutuhkannya. Kita dewasa loh, munafik kalau misalkan tidak gitu. Kecuali memang kalau janda yang tidak ada bersuami, tapi kan saya bukan janda dan ada dan sah itu kan, dan itu harus dibutuhkan gitu. Pernah nggak sih, ada nggak misalnya atau Melorot bang? melorot, benerin dulu gaya-gaya yang paling dia suka, favorit lah. Dia tidak suka dengan, dia sukanya itu. Oke. Tahu nggak? Tahu. Berdiri di tembok apa berdiri? Nggak dari tembok-tembok, dia malah nggak suka. Tapi dia dari depan apa dari belakang? Depan. Oh, dari depan. Berarti satu. Iya, itu. Dia suka kayak gitu. Suka banget. Sama dong gitu tuh. Oke, kayak dia bawa fitness, bawa arbor gitu. Anggap aja gue arbor gitu kan, gitu. Nah, seperti itu. Dia suka banget. Terus dengan Jilmek. Itu ya. Karena gue suka banget. Aku juga suka banget itu. Ya kan, itu enak banget. Oke. Memang berarti cocok ya, kayak misalnya bersama dia itu ya. Nah, dalam kategori posisi lagi ya. Nah, di sini yang dia sangat suka, dan jadi apa yang dia mau gue kasih bang. Oke. Mau gaya apa gitu kan. Kan semuanya itu. Nah, yang dia suka lagi adalah gaya aku tuh yang kaki ke atas. Gitu. Dan itu pun aku tuh tidak belajar. Aku ngerti bagaimana cari dalam berlakukan itu ya. Karena bagi saya itu bukan karena sak udah, tapi benar-benar harus chemistry, dan itu tidak didapat oleh orang perempuan Indonesia. Gitu. Rata-rata perempuan Indonesia terima udah gitu. Tapi kalau misalkan di luar ya, Eropa gitu, apalagi itu dari India, itu menikmati bagaimana servis untuk si suami itu. Harus dapat itu. Nah, aku dapat itu. Saya bilang tadi, aku tuh dibilang bukan, tetapi saya manusiawi dengan pasangan, ya kan. Nah, yang lagi yang dia suka gaya saya, bang. Yang satu yang nggak bawa jigong, yang bawa mulut ya kan. Itu utama. Jaga perempuan kadang kan kalau ngomong kita aja kadang perempuan wah gitu bau ya. Itu jaga. Ya kan. Nah itu perempuan Indonesia jadi edukasi ya kan. Perlu dengan lentek media sima ya kan, nomor telepon bla bla bla, hubungin jejak backpacker. Untuk konsultasi hotline. Jadi perempuan Indonesia itu hanya menerima, maaf nih ya, karena mungkin kalau luar negeri itu ada edukasinya ya. Nah di kita tidak gitu loh. Seharusnya kan kita oke lah, kita dalam keadaan capek atau seperti apa bangun tidur itu nggak ada wangi-wanginya. Betul. Ya. Kalau laki wangi bodo amat ya. Perempuan kan kadang kalau kita tuh pengen laki tuh perempuan langsung wangi tuh nggak bohong ya kan. Wangi bersih, iya kan. Tapi kita bulat keteknya panjang, terus bujembinya gendrong, ya kan pusing. Tambah lagi bawa ikan asin. Iya, buat terasi juga. Gak mikir gitu loh. Karena kenapa banyak ibu-ibu diselingkuhi ya itu. Jadi dia butuh. Kenapa dia ngeliat rumput yang lain lebih hijau gitu kan? Karena dia terawat ya. Sebenarnya juga belum tentu terawat, karena pengen coba. Bagus nggak nih ya rumputnya? Bahasanya seperti itu, bukan karena dia bagus ini. Oh, hijau belum tentu karena baju tampilan. Nah, tetapi kalau bisa dicabut, ilalang. Kan serabut juga bang. Iya betul. Kotor juga kan? Benar nggak? Betul. Nah, tapi bagaimana caranya? Kadang itu situ tuh perempuan tuh nggak ngerti bagaimana kebersihan. Bagaimana ada yang penyakit, ada ini, ada itu, bener nggak? Nah, terutama itu kebersihan perempuan itu adalah
itu adalah wangi dan bersih. wangi dan bersih. Bersih tapi kalau lo bau sama aja. Ilfil jadi hilang tuh moodnya. Langsung turun kan si otang tuing gitu. Bener gak? Benar. Karena si yang nomor 2 ini pernah juga ngomong gitu sama, sebenarnya yang jadi istrinya ini lah, aku kan seharusnya kan kedua, ternyata enggak ketiga. Yaitu kebanyakan banyak yang bilang ya tidak kebersihannya si itu gitu loh, sama dia badan ya kan. Nah seharusnya kalau misalkan kita saku dan pastikan kalau di rumah tangga aku pada suami jadi Iya, harus itu memang. Iya. Betul. begitu. Bagaimana caranya untuk, kadang waktu yang pertama yang keluar kalau misalkan dia dulu keluar, kira aku duluan ya kan, masa sih nggak dapet gitu, udah di situ. Gitu. Iya sih, memang penting ya untuk pernikahan tuh ya, ngapain kalau bukan ngewita. Ya. Penting juga untuk menjaga kebersihan, terutama wanita sih memang, karena lu ketemu sama dia pas lagi pacaran, udah pasti kan lu dandan, pakai minyak wangi gitu kan. Nah, setelah lu nikah, lu masa bodoh gitu, cuek banget, ya pasti hilang tuh moodnya. Benar. Lebih cakep babu ya kan. Iya, meskipun ya tidak ada omongan langsung nih dari suami gitu, tapi memang itu harus sadar diri, menyadari tugasnya wanita di rumah kepada suami. Udah mulutnya bawel gitu, udah nggak jaga diri, udah ini semua, laki udah pusing, pulang juga pusing, dan gitu pakai daster pula ya kan. Nah udah bawa minyak tanah ya, minyak goreng asap-asap ya kan, dia pusing. Iya. Ini memang yang nggak didapat dari pelajaran di sekolah ya, untuk khususnya kaum wanita yang untuk merawat diri gitu. Jadi ya banyaknya kasus-kasus suami selingkuh lah segala macam itu, karena memang ya dia melihat sesuatu yang lebih bagus di luar, akhirnya dia mencoba yang di rumah ditinggalkan gitu kan. Nah itulah makanya ibu-ibu pakailah sensor, pakai biar suaminya tahu segitiga kalian punya. ya, tapi tetap harus bersih dan wangi ya. Kamu kalau pakai tapi kalau nggak mandi gimana? Buyar kan? Iya benar nggak? Nah inilah ya, ini obrolan ini ilmu nih buat khususnya kaum wanita ya. Jadi kalau yang udah punya suami di rumah ya rajin-rajin lah mempersolek diri, dandan yang wangi, nggak kemana-mana. Pakai Tuh. Kadang suamiku beliin loh yang kayak gitu-gitu, kami berdua dibelikan. Ya benar itu, karena itu bisa memacu adrenalin. Ya. Ada masukan lagi nggak buat kaum wanita di rumah? Bukan hanya ibu-ibu, tapi untuk yang sudah mau menjelang pernikahan juga, ya yang sudah pokoknya di atas 21 plus lah ya, yang memang yang sudah akan menjenjang pernikahan ya, tentunya gitu. Pokoknya aku kadang-kadang kalau gede cuek, udah gue pakai daster gitu kan. Tetapi kalau misalkan ini harus bersolek, mempercantik diri. Kenapa? Karena itu yang harus dilakukan oleh si perempuan, gitu loh bang. Jangan hanya, apalagi sekarang aku punya anak udah 1 tahun setengah ya, 16 bulan ya, 17 bulan itu kan lagi ininya banget. Tetapi persolekan itu tetap, gitu loh. Memang kelihatan capek, lelah, aku capek, aku lelah gini kan. Tetapi under deal tetap oke. Ini yang apa? Smiley gitu tuh, smiley-nya tuh benar-benar parfum Eropa, bukan minyak goreng jelantah. Iya betul, tuh dengerin tuh ya, karena wanita itu adalah perhiasan dunia. Kadang gini loh, aku aja yang waktu yang pertama gitu kan, kurang apa, bang? Yang kedua juga, di mana kekuranganku gitu kan? Sampai akhirnya aku jadi yang ketiga ini, disitulah aku jadi menemukan yang dimana memang aku harus memberikan servis yang baik untuk suami aku.
Walaupun katakan dia mungkin ada puber, karena laki itu kan dapat puber sampai 80 tahun itu, sampai dia hidup tuh masih nggak akan mati. Kalau perempuan itu kan ada menopause, iya kan. Nah, yang di pertama aja aku berusaha untuk the best, iya kan. Yang di 2 juga begitu juga sama, gitu. Yang ketiga all out ya. All out, gitu. Jadi tetap dari 1, kedua dan ketiga kebersihan on the deal, dan itu tidak ada yang bilang not good smell, pasti semua muah. Enggak mau coba-coba aku sama istri orang. no. Ya itu masukan yang penting benar buat kaum wanita ataupun istri-istri ataupun remaja yang nanti juga kalian akan pasti menikah. Itu penting banget. Jadi sayangi diri kita dulu sebelum kita menyayangi orang lain. Dengan apa? Merawat diri, menjaga kebersihan organ tubuh maksudnya ya. Itu pelajaran yang teman-teman itu nggak dapat di sekolah. Yang ada cuma menjagalah kebersihan, tapi tidak dengan bagian-bagian sensitif. Dapat ya. Bang kemarin pakai. Ya itu kan mencegah penyakit. Beda ini urusannya beda ya. Beda. Ini kan servis ya. Servis terbaik. Harusnya sekalian all out memberikan edukasi, jangan hanya pakai pasangkan saja, tetapi bagaimana cara membersihkan tersebut ya Bang. Betul, itu harusnya all out tuh, jangan setengah-setengah ya. Kak ada yang anak this is my privacy. Nah betul. Benar gak? Betul. Di luar negeri tuh sudah ada itu nanggung munafik, ya gak sih? Iya benar. Cuman doang yang dikasih sama alatnya gitu, tapi bagaimana cara pencegahan yang secara edukasi itu tidak ada. Makanya banyak yang bilang ya. Ada yang rumah tangga tuh aku udah 3 kali rumah tangga, 2 kali gagal, aku menyesal. No. Nangis, menyesali? No. Tidak. Makanya kelahir kemarin juga saya bilang tadi, nggak mungkin kalau nggak ada keributan, pasti ada ya kan. Suatu hal yang dimana ya sudah, kalau memang bukan jodohku, ya sudah. Tapi alhamdulillah tetap baik ya. Bagaimana kita bisa menyikapi hal segala sesuatu itu untuk menenangkan berumah tangga. Tetapi memang aku berpikir dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini sangat beda, karena mungkin jauh beda ya umur kami ya. Yang pertama itu kan hanya beda 1 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga ini 12 tahun lebih ya. Jadi comfort, dan dia juga bisa ngebimbing dalam artian kalau saat aku marah, aku Pisces. Okay. Ya. Suami apa Leo? Gemini ya. Gemini. Nah jadi kalau yang pertama itu tidak bisa menenangkan saya seperti apa, dan kedua juga apalagi. Yang ketiga ini dia itu juga kalau misalkan nyonya marah dia bisa menenangkan. Jadi yang hebat siapa? Yang hebat ya suami kami. Ya, betul. Gitu loh. Ya mungkin karena perbedaan usia juga ya, dia jauh lebih matang. Jadi dia sudah tahu nih cara untuk menganalisa ataupun meredam emosi, dan dia juga kan orang yang aktif di lapangan kan. Dia sering ketemu sama banyak karakter. But it's not player kan? Ya beda-beda tipis. Oke, Nyai Dasima, nggak terasa udah hampir 1 jam ya kita berjob-job. Mungkin sebelum saya sih beruntung lah yang bisa mendapatkan Nyai Dasima ya, dengan cara berpikirnya yang dewasa, totalitas untuk suami, apapun dilakukan gitu. Dan saya doakan ya, bantu doakan juga semoga perjalanannya Nyai Dasima ke depannya makin baik. Amin, dibukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya, dikasih selalu keberuntungan, dan anaknya dijadikan anak yang dibanggakan ya. Amin. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Nyai Dasima ada pesan-pesan juga buat penonton. Terkhusus ibu-ibu, mbak-mbak, nona-nona yang sudah berumah tangga tentunya atau akan berumah tangga, kita sebagai wanita itu harus memang menjaga kebersihan, bukan hanya di luar, di dalam. Banyak juga perempuan itu ya
tidak memperhatikan kebersihan dari tubuh semua, kayak kuku, ya, kaki, ya kan, semua itu. Nah di situ jangan hanya berpikir saya salah apa dan bagaimana dan di mana kekurangan saya gitu. Walaupun saya sudah 3 kali menikah, bukan berarti juga saya mencari dari satu laki ke laki lain, tidak. Tetapi memang sudah jalan hidup saya. Oke, stay tune with Jejak Backpacker. Oke, terima kasih Nyai Desima buat berbagi pengalamannya. Semoga bisa banyak diambil pelajarannya ya buat teman-teman ya yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Terima kasih banyak Nyai Desima. Itu aja. Terima kasih ya. Dan buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nyai Desima, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang, saya selalu. Semoga dikasih kelancaran. Amin. Dan juga pekerjaannya. Amin. Sampai jumpa.